Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sinus X derajat. Nah, mungkin anak-anakku sudah sempat mempelajari sebelumnya. Inilah bentuk dari grafik fungsi Y sama dengan sinus X derajat. Yang kita perlu perhatikan adalah yang pertama adalah grafik Y sama dengan sinus X derajat ini memiliki amplitudo sama dengan 1. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai maksimum 1, mempunyai nilai minimum negatif 1, dan mungkin kalau kita lihat grafiknya, grafik itu akan utuh kalau periodenya 360 derajat. Kita akan bahas mengenai grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sinus X derajat. Grafik fungsi Y sama dengan sinus X derajat memiliki karakteristik yaitu memiliki amplitudo harga mutlak dari 1 yang nilainya sama dengan 1. Kemudian mempunyai nilai maksimum 1 pada saat X-nya sama dengan 90 derajat. Kita lihat di gambar sebelumnya. Berikutnya mempunyai nilai minimum negatif 1 pada saat X-nya 270 derajat. Kemudian mempunyai nilai 0, artinya grafik fungsi sinus memotong sumbu X, yaitu pada saat X-nya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Dan fungsi sinus ini memiliki periode 360 derajat, yang artinya adalah fungsi sinus ini akan merupakan satu gelombang penuh terjadi sepanjang 360 derajat. Berikutnya, kita mau lanjut untuk fungsi trigonometri yang kedua, yaitu Y sama dengan kosinus X derajat. Nah, gambarnya seperti ini, anak-anakku. Kita akan lihat yang pertama adalah amplitudonya 1. Kemudian mempunyai nilai maksimum 1. Mempunyai nilai minimum negatif 1. Dan periodenya 360 derajat. Kita akan bahas secara detail grafik fungsi trigonometri Y sama dengan kosinus X derajat. Grafik Y sama dengan
kosinus X derajat. Memiliki karakteristik yang pertama, amplitudonya harga mutlak 1, yaitu 1. Kemudian, nilai maksimumnya 1 pada saat X-nya sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Nilai minimumnya negatif 1 pada saat X-nya sama dengan 180 derajat. Dan nilai 0 artinya grafik fungsi Y sama dengan cos X derajat memotong sumbu X, yaitu pada saat X-nya sama dengan 90 derajat dan 270 derajat. Dan yang terakhir adalah periode dari grafik fungsi Y sama dengan kosinus X derajat adalah 360 derajat. Yang artinya adalah pada saat 360 derajat, maka barulah terbentuk grafik fungsi Y sama dengan kosinus X derajat secara utuh. Oke, kita lanjut dengan fungsi trigonometri yang ketiga, yaitu grafik fungsi Y sama dengan tangen X derajat. Nah, ini anak-anakku bisa perhatikan bahwa gambar dari grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tangen X derajat seperti ini ya. Oke, kita lihat karakteristiknya. Amplitudonya tidak ada. Dilihat oleh anak-anakku mungkin dari mulai 0 derajat sampai ke 90 derajat fungsi naik terus dan tidak kembali lagi. Maka dikatakan dia tidak memiliki amplitudo. Kemudian yang kedua bisa dilihat juga oleh anak-anakku dari sudut 90 derajat dari sebelah kanan. Fungsi itu muncul dari bawah yang tak hingga dari mananya. Barulah dia menuju ke atas. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulan ini adalah nilai maksimum untuk fungsi Y sama dengan tangen X derajat tidak ada. Atau tak hingga. Demikian juga untuk nilai minimumnya. Tidak ada. Dan yang terakhir, yaitu nilai 0, artinya grafik fungsi tangen memotong sumbu X pada saat X-nya sama dengan 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Fungsi tangen memiliki periode 180 derajat. Bisa anak-anak lihat pada saat 180 derajat, fungsi tangen sudah berulang kembali, seperti pada gambar yang di sebelah kirinya. Maka dikatakan bahwa periode untuk fungsi tangen X derajat adalah 180 derajat. Jadi kalau kita lihat lengkap dari 0 sampai 360 derajat, grafik fungsi Y sama dengan tangen X, sudah ada dua grafik yang sama. Karena dia tadi memiliki periode 180 derajat. Kita lanjut berikutnya dengan fungsi trigonometri Y sama dengan 3 dikali sin X derajat. Nah, inilah anak-anakku gambar dari grafik fungsi trigonometri
Y sama dengan 3 sin X derajat. Mungkin kalau anak-anak lihat, bentuknya sama dengan Y sama dengan sin X derajat. Tapi kalau kita lihat di sini, amplitudonya berbeda. Kalau yang sebelumnya kita bahas amplitudonya 1, mungkin sekarang amplitudonya adalah 3. Kemudian, maksimumnya, minimumnya, dan periodenya. Mungkin kalau periode sama, yaitu 360 derajat. Oke, kita lihat karakteristik dari grafik fungsi. Y sama dengan 3 sin X derajat. Memiliki amplitudo harga mutlak dari 3, yaitu 3. Sehingga didapat berikutnya nilai maksimumnya 3. Seperti lihat dalam grafik. Pada saat X-nya sama dengan 90 derajat, nilai minimumnya negatif 3. Pada saat X-nya sama dengan 270 derajat, nilai 0, artinya grafik fungsi memotong sumbu X, yaitu di 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Dan yang terakhir yaitu periodenya. Jadi fungsi 3 kali sin X derajat secara utuh kalau sudah mencapai 360 derajat. Kita lanjut anak-anakku dengan fungsi trigonometri yang lain, yaitu grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 dikali sin 3X derajat. Nah, mungkin begini gambarnya. Kalau kita lihat dari grafik Y sama dengan 2 dikali sin 3X derajat ini, kita lihat dalam gambar mempunyai amplitudonya 2, kemudian mempunyai periode 120 derajat. Nah, kita lihat dalam gambarnya. Yang pertama adalah amplitudonya 2. Kemudian nilai-nilai maksimumnya 2. Nilai minimumnya negatif 2. Ya, kita lihat lagi. Dari grafik fungsi Y sama dengan 2 sin 3X derajat memiliki karakteristik. Dia ada 3 gelombang, jadi periodenya ada 3. Yang pertama dari 0 sampai 120 derajat. Yang kedua dari 120 derajat sampai 240 derajat. Dan periode yang ketiganya yaitu dari 240 derajat sampai 360 derajat. Amplitudonya harga mutlak dari 2, yaitu 2. Berikutnya, nilai maksimumnya pada saat X-nya sama dengan 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Minimumnya negatif 2 pada saat X-nya sama dengan 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Nilai nolnya pada saat X-nya sama dengan 0 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 180 derajat,
240 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Dan yang terakhir, periodenya adalah 120 derajat. Jadi, grafik fungsi ini kalau kita lihat utuh dari 0 sampai 360 derajat, maka terjadi 3 gelombang fungsi sinus dengan amplitudonya 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya.